Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa melanjutkan pelajaran kita tentang asbabun nuzul, dan kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi beranggapan bahwa apabila menggauli istri dari belakang farjinya akan menghasilkan anak turun yang bermata juling. Anggapan itu telah berhasil melatar belakangi turunnya ayat ke-223 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyanggah anggapan orang-orang Yahudi tersebut dan menegaskan bahwa menggauli istri dari mana saja tidak ada halangan. Namun demikian, bagi orang Islam harus menjaga kesopanan bersanggama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Jabir. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah diriku." Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang menyebabkan dirimu celaka?" Jawab Umar bin Khattab, "Tadi malam aku bersenggama dengan istri dari belakang farjinya." Rasulullah SAW terdiam sejenak, kemudian turunlah ayat ke-223 yang menegaskan tentang masalah mengumpuli istri. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Bersenggamalah dari muka maupun belakang, tetapi hindarilah bersenggama di dubur dan dikala sedang menstruasi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya ceritakan pada waktu itu kebanyakan umat manusia beranggapan bahwa menggauli istri dan dari belakang adalah suatu perbuatan yang mungkar. Sehubungan dengan adanya anggapan yang demikian, Allah SWT menurunkan ayat ke-223 sebagai jawaban terhadap anggapan tersebut. Dengan diturunkannya ayat ini, semakin jelaslah permasalahan menggauli istri menurut Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Abu Ya'la dan Ibnu Murdawai dari Said bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat lainnya diceritakan pula ayat ke-223 ini diturunkan untuk memberi penjelasan tentang diperbolehkannya menggauli istri dari belakang farjinya. Maksudnya, cara menggauli istri dari belakang tidak akan menimbulkan efek sampingan bagi anak keturunan sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lainnya diceritakan pada waktu itu penduduk sekitar Yasrib atau Madinatul Munawwarah hidup menyembah berhala yang mereka berdampingan dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Yahudi termasuk dalam kategori orang yang terhormat dan ilmuwan, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di antara perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka anggap baik ialah tidak menggauli istri dari belakang farjinya. Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Mekah Mukarramah atau bangsa Quraisy menggauli istri dengan leluasa, bebas, boleh dari belakang, boleh juga dari muka. Ketika kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah,
datang di Madinah salah seorang dari mereka ada yang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita Ansor atau penduduk Madinah asli. Dia mengadakan persenggamaan dengan bebas sebagaimana lazimnya orang-orang Mekah. Tapi hal itu ditolak oleh istrinya. Seraya berkata, kebiasaan orang Madinah menggauli istri hanya dari muka saja. Peristiwa ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-223 yang pada pokoknya memberi penjelasan kepada mereka bahwa menggauli istri dari arah mana saja diperbolehkan oleh Islam. Menggauli dengan cara terlentang dan lain sebagainya tidak akan mempengaruhi kepada anak keturunan dari hasil persenggamaan tersebut. Asal persenggamaan itu dilakukan di parji, bukan pada dubur, atau tidak sedang dalam keadaan menstruasi. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-224 dan 225 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu sami'un alim. Ayat ke-225-nya, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sebab turunnya dua ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah, seorang miskin yang hidupnya menjadi tanggung jawab Abu Bakar, lantaran dia ikut mengadakan fitnahan terhadap Dewi Aisyah. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-224 sebagai teguran terhadap sifat Abu Bakar. Jangan sampai sumpah itu menjadi penghalang untuk melakukan amal kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Zuraij. Dalam riwayat lainnya diceritakan pada waktu itu orang-orang jahiliyah biasa bersenda gurau dengan bersumpah dengan mengucapkan la wallahi, bala wallahi, demi Allah tidak, demi Allah ya begitu. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-225 sebagai teguran terhadap kebiasaan mereka. Alhasil sumpah yang sungguhan akan dituntut oleh Allah, sedangkan sumpah yang tidak sungguhan tidak akan dituntut. Sekalipun demikian, bergurau dengan menggunakan sumpah tetap dilarang. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Harun bin Ishaq Al-Hamdani dari Abadah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Selanjutnya ayat ke-226 dan 227. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Artinya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sebab turunnya kedua ayat ini adalah
Pada suatu ketika Rasulullah bersumpah ilah untuk tidak mengumpuli istri selama 1 bulan. Pada waktu itu kebetulan 1 bulan berisi 29 hari. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-226 dan 227 sebagai ketegasan hukum tentang bersumpah ilah. Bagi orang yang bersumpah ilah diberi tangguh 4 bulan. Oleh karena istri yang tidak dikumpuli itu menderita, maka setelah 4 bulan boleh kembali menyetubui istrinya lagi dengan membayar kifarat sumpah atau menceraikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Selanjutnya ayat ke-228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhiri wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan wa lahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrazalin alaihinna darajatu wallahu azizun hakim. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab turunnya ayat ini adalah Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansariyah mengemukakan tentang latar belakang turunnya ayat ke-228. Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan erat dengan dirinya. Dia pada suatu waktu diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah SAW masih hidup, di saat belum ada hukum iddah bagi seorang wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya, yaitu menunggu 3 kali haid. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi wanita yang diceraikan suaminya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid bin Sakan. Dalam riwayat lain diceritakan Ismail bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya bernama Qatilah di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Pada waktu itu Ismail bin Abdullah tidak mengetahui kalau istrinya dalam keadaan hamil. Setelah dia mengetahui, segera rujuk kembali. Ketika melahirkan, istrinya meninggal. Demikian juga bayi yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-228 untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya masa iddah atau masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan. Sebab dengan demikian dapat diketahui apakah wanita yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak. Hadis riwayat Sa'labi dan Habibullah bin Salamah dalam kitab An-Nasik dari Kalabi dan Muqatil. Selanjutnya ayat ke-229 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratanin fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsani wa la yahillu lakum an tasakhudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa ala yuqima hududallahi fa in hibtum ala yuqima hududallah
Fala junaha alaihima bima ibtadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah wa ulaika humuz zalimun. Artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu ketika ada seorang lelaki mentalak istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya bahwa selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah, wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah sekalipun talak telah dijatuhkan 100 kali. Lelaki itu berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali." Mendengar kata-kata suaminya, si istri bertanya, "Apa yang hendak kamu lakukan?" Jawab suaminya, "Aku akan mentalakmu. Kemudian dikala waktu iddah hampir habis, aku akan merujukmu kembali." Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan hal tersebut, sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu, Rasulullah SAW terdiam sejenak, hingga kemudian Allah SWT menurunkan ayat ke-229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya 2 kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah talak 3 kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh lelaki lain dan dikumpulinya. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan yang lain dari Aisyah. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ayat ke-229 yang berbunyi, "Wala yahillu lakum an takhudhu", artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sampai akhir ayat, diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki yang memakan harta kekayaan istrinya, yaitu dari mas kawin atau mahar yang diberikan sewaktu akad nikah dan harta yang lain. Lelaki itu beranggapan bahwa perbuatan yang demikian itu tidak berdosa. Oleh karena adanya anggapan yang seperti itu, Allah SWT menurunkan ayat ini yang pada dasarnya memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang demikian itu termasuk dalam kategori larangan syara. Atau dengan perkataan lain, ayat ini menegaskan tentang larangan merampas hak milik seorang istri. Hadis riwayat Abi Daud dalam kitab Nasik Mansuk dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa ayat ke-229 yang berbunyi wala yahillu lakum an takhudhu, artinya dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sampai akhir ayat, diturunkan berkenaan dengan Habibah yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang bernama Sabit bin Qais. Menanggapi pengaduan Habibah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya?" Jawab Habibah, "Ya, sanggup." Kemudian Rasulullah SAW memanggil Sabit bin Qais untuk memberikan keterangan tentang pengaduan istrinya, dan dikatakan bahwa kebunnya akan dikembalikan kepadanya. Mendengar hal itu, Sabit bin Qais berkata, "Apakah kebun itu halal bagiku setelah aku berikan kepadanya, kemudian aku minta kembali?" Jawab Rasulullah, "Ya, halal bagimu." Sabit bin Qais berkata lagi,
Kalau demikian maka aku pun mau menerimanya. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-229 yang pada pokoknya membenarkan seseorang menerima kembali mahar mas kawin yang pernah diberikan kepada istrinya apabila istri itu mengajukan gugatan untuk meminta cerai. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda sahnya seorang istri memutuskan tali pernikahan dengan suaminya lewat gugatan di pengadilan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Zuraiz. Dalam riwayat lainnya diceritakan bahwa Habibah binti Sahal adalah istri Sabit bin Qais. Pada suatu ketika dia dipukul oleh suaminya sehingga mengalami patah tulang. Oleh sebab itu Habibah datang menghadap Rasulullah pada waktu beliau sehabis melakukan sholat subuh untuk mengadukan peristiwa yang dialami. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Sabit bin Qais dan Rasulullah bersabda kepada Sabit bin Qais, "Ambillah sebagian harta kekayaannya dan ceraikanlah dia." Sabit berkata, "Adakah yang demikian itu diperbolehkan, wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Ya, boleh." Kata Sabit, "Aku memberi mahar kepada Habibah 2 bidang kebun, yang kedua bidang kebun itu sekarang berada padanya." Sabda Rasulullah, "Ambillah 2 bidang kebun itu dan ceraikan dia." Maka Sabit bin Qais pun menceraikan Habibah. Peristiwa ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-229 yang menegaskan bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke pengadilan, dan ayat inilah yang dijadikan dasar hulu, yaitu permintaan cerai kepada suami dengan membayar iwad. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ma'mar dari Abu Amir dari Abi Amrin dari Abdillah bin Abi Bakar dari Amrah dari Aisyah. Pada riwayat lainnya juga diceritakan Jamilah binti Abdillah bin Ubayyin bin Salul adalah istri Sabit bin Qais. Pada suatu ketika dia nusuj, pergi meninggalkan suami tanpa izin karena marah, sehingga Rasulullah SAW memanggil dia untuk menghadap. Pada waktu menghadap Rasulullah, dia ditanya, "Wahai Jamilah, apa yang menyebabkan kamu benci kepada Sabit?" Jawabnya, "Demi Allah, aku tidak membenci Sabit karena agama maupun akhlaknya, kecuali aku benci terhadap kasarannya. Dia suka memukul saya." Rasulullah bertanya lagi, "Adakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya yang dijadikan mahar pada waktu akad nikah denganmu?" Jawabnya, "Sanggup, wahai Rasulullah." Jamilah binti Abdillah segera mengembalikan kebun itu. Kemudian Rasulullah SAW menceraikan sepasang suami istri itu. Peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ke-229 yang pada pokoknya menegaskan diperbolehkannya hulu dengan membayar iwad. Alhasil istri bisa menggugat perceraian di pengadilan terhadap suami yang tidak cocok baginya setelah terjalin hubungan pernikahan. Ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-230 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyukima hududallahi wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Sebab turunnya ayat ini adalah
ayat ke-230 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah ditalak oleh suaminya yang bernama Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi yang merupakan suami kedua. Pada dasarnya Aisyah binti Abdurrahman berkeinginan untuk kembali kepada suami yang pertama, yaitu Rifa'ah bin Wahab bin Atik yang dia telah mentalak bain, yaitu talak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali sebelum dikawin oleh lelaki lain dan dikumpuli. Aisyah binti Abdurrahman berkata kepada Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Zubair telah mentalakku sebelum dia bersetubuh denganku. Apakah aku boleh kembali rujuk dengan suami pertamaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh kecuali kalau suamimu yang kedua telah menyetubuhimu. Peristiwa inilah yang melatar belakangi turunnya ayat ini yang pada dasarnya membenarkan seorang suami yang telah mentalak bain istrinya mengawini kembali setelah istri itu dikawini dan disetubuhi oleh suami kedua atau yang disebut dengan muhalil. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Muqatil bin Hibban. Dalam riwayat lainnya disebutkan ada seorang lelaki menikahi seorang wanita kemudian mentalaknya sebelum disetubuhi sama sekali. Kemudian wanita itu dikawin oleh lelaki lain yang kemudian ditalak pula sebelum dikumpuli. Permasalahan ini ditanyakan kepada Rasulullah, adakah wanita itu boleh dikawin kembali oleh suami pertamanya? Jawab Rasulullah SAW, tidak boleh kecuali kalau suami keduanya mencicipi madu kecilnya atau menyetubuhinya. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-230 yang membenarkan bahwa seorang suami yang telah mentalak bain istrinya mengawini lagi setelah istri itu dikawin dan disetubuhi oleh suami kedua atau muhalil. Hadis riwayat Ibnu Zarir dari Ibnu Bashar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Alqamah bin Mursid dari Salim bin Razin dari Salim bin Abdullah dari Sa'ad bin Musayyab dari Ibnu Umar. Selanjutnya ayat yang ke-231. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian merujuknya kembali sebelum habis masa iddah. Setelah itu menceraikannya kembali. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mengikat wanita itu jangan sampai dikawin oleh orang lain.
sehingga wanita itu akan menerima kesusahan dan penderitaan yang sangat dalam. Peristiwa itu telah melatar belakangi turunnya ayat ke-231 yang menegaskan bahwa menyakiti istri seperti itu adalah dilarang oleh ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan ayat ke-231 diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki dari golongan sahabat Ansar yang bernama Sabit bin Yasar yang menceraikan istrinya. Dikala masa idahnya hampir habis, kira-kira kurang 2 atau 3 hari, dia merujuknya kemudian menceraikan lagi. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menyakiti dan menyusahkan wanita itu. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa menyakiti wanita dengan cara yang seperti itu adalah dilarang oleh ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi. Dalam riwayat lainnya dijelaskan juga pada suatu waktu ada seorang lelaki menceraikan istrinya. Kemudian berkata, sebenarnya aku mentalak istriku itu hanya main-main saja. Dia juga memerdekakan hamba saya yang dimiliki, tetapi kemudian dia berkata, aku memerdekakan hamba itu hanya main-main saja. Sehubungan dengan tingkah dan perbuatan lelaki ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-231 sebagai teguran atas perbuatan tersebut. Perbuatan yang seperti itu berarti telah mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga sangat dilarang oleh ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Abi Umar dalam kitab Musnadnya dan Ibnu Murdawaih dari Abi Darda. Selanjutnya ayat ke-232. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuruhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'rufi dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa atharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sebab turunnya ayat ini adalah Ma'qil bin Yasar menikahkan saudaranya kepada seorang lelaki muslim dan perkawinan itu berlangsung dengan baik. Selang beberapa hari wanita itu diceraikan oleh suaminya dengan talak 1 kali. Setelah habis masa idah, dia ingin rujuk kembali. Lelaki bekas suami datang melamar bersama Umar bin Khattab. Tetapi Ma'qil bin Yasar selaku wali menjawab, wahai orang celaka, aku telah memuliakan dan mengawinkan dengan saudara perempuanku, tetapi kamu malah menceraikannya. Demi Allah, saudara perempuanku tidak boleh kamu rujuk kembali. Sehubungan dengan perkataan Ma'qil bin Yasar itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-232 yang pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi hasrat perkawinan 2 orang yang pernah bercerai. Pada waktu Ma'qil bin Yasar mendengar ayat ke-232 ini, langsung dia sadar kemudian berkata, aku telah mendengar sendiri ayat ini dan semua perintah serta ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala akan aku taati. Kemudian Ma'qil memanggil lelaki muslim bekas suami saudara perempuannya itu. Selanjutnya Ma'qil bin Yasar berkata, aku kawinkan kamu dengan saudara perempuanku kembali dan aku tetap memuliakanmu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud,
Tirmizi dan yang lain dari Ma'qil bin Yasar. Dalam riwayat lainnya dijelaskan ayat ke-232 diturunkan sehubungan dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang mempunyai saudara misan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak 1 kali. Setelah masa iddahnya habis, bekas suami itu datang meminang kembali kepada Jabir. Tapi Jabir berkeberatan meluluskan pinangan itu. Padahal kedua-duanya setuju dan masih saling mencintai serta ingin membina rumah tangga kembali. Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap wali yang melarang anak istrinya menikah kembali dengan bekas suaminya yang telah menceraikan. Hasil seorang wali dilarang menghalang-halangi hasrat perkawinan kembali antara sepasang suami istri yang pernah bercerai. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi dari Sudi. Demikianlah bahasan kita kali ini dari surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 232. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.